Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang senantiasa baik, setia dan penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini. Kami hidup, bernafas, kami sehat, kuat semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ratapan pasal 1 ayat yang ke-18. Tertulis demikian, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia, dan sesuai dengan namanya, kitab ini berisi ratapan dan kesedihan atas kejatuhan Yerusalem karena dosa-dosa bangsa Yehuda. Meskipun oleh perintah Tuhan, Nabi Yeremia telah menubuatkan jatuhnya kota Yerusalem ke tangan orang-orang Kasdim, namun ia secara pribadi bersedih secara mendalam atas kerusakan dan kehancuran kotanya yang begitu tragis. Ia meratapi penduduk Yehuda yang diangkut tertawan ke Babel dan menangis karena kejadian-kejadian yang menimpa Yerusalem dan bangsanya. Meskipun Yeremia sendiri ada di pihak yang benar, yang melakukan firman Tuhan dengan setia, ia tidak bergembira karena nubuatannya menjadi kenyataan, tapi justru di sini ia menyamakan dirinya dengan semua orang dari bangsanya sebagai orang yang berdosa, dan ia meratapi keadaannya. Dalam ayat ini saudara, Yeremia mengakui bahwa Tuhanlah yang benar dan dirinya lah yang memberontak terhadap firman Tuhan. Sebenarnya ini adalah pengakuan yang seharusnya diucapkan oleh segenap bangsa Yehuda, tapi Yeremia mengucapkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, akuilah bahwa Tuhan itu benar dalam segala perbuatannya. Kita perlu mengakui dengan jujur bahwa Tuhan selalu benar dalam segala tindakannya. Seringkali terdengar di masa pandemi ini berbagai ucapan dan pertanyaan yang menyalahkan Tuhan. Seperti misalnya, di mana Tuhan? Mana kuasanya? Mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan berbagai kesulitan melanda seluruh dunia? Saudara yang terkasih, kalau kita sedang mengalami masalah atau persoalan dalam hidup kita, marilah kita akui dengan tulus dan katakan dengan mulut kita, Tuhan, Engkau selalu benar dalam segala yang terjadi. Yang kedua, saudara, rendahkanlah diri kita dan akuilah keberdosaan kita. Yeremia mengatakan dalam ayat ini, akulah yang memberontak terhadap firman Tuhan. Ia mengakui keberdosaan yang seharusnya diakui oleh bangsanya. Tapi ia mengucapkan hal ini saudara. Ia tidak menyalahkan bangsanya. Ia tidak membenarkan dirinya sendiri. Tapi ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang dalam persoalan, jangan kita cari kambing hitam. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapa-siapa. Dan jangan membela diri, tapi rendahkan diri kita dan akuilah kesalahan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ini menunjukkan bahwa meratapi keadaan adalah hal yang manusiawi. Tapi jangan kita terus meratap, namun bersyukurlah karena selalu ada harapan di dalam Tuhan.
Sekalipun judul kitab ini adalah ratapan, tapi di dalamnya juga berisi harapan akan janji pemulihan Tuhan. Karena Tuhan itu murah hati, Tuhan itu maha baik, dan berbelas kasihan kepada mereka yang berharap kepadanya. Dalam ratapan 3 ayat 22-24 tertulis, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya." Sungguh luar biasa, saudara. Di balik kesulitan yang ada, di balik persoalan yang kita alami, selalu ada harapan dan pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau selalu benar dalam segala karya-Mu. Engkau adil dalam segala tindakan-Mu. Kamilah yang seringkali berdosa. Kami yang salah. Kami seringkali berbuat kejahatan. Ampuni kami ya Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami. Pulihkanlah keadaan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami rindu ya Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan terjadi. Engkau mencurahkan kasih dan pengampunan-Mu atas semua orang di seluruh dunia. Limpahkanlah ya Tuhan, rahmat dan kasih karunia-Mu atas bangsa-bangsa. Pulihkan negeri kami dan pulihkan keadaan bumi ini. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas segala dosa kami. Kuduskan kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam Engkau Tuhan, kami masih dapat berharap. Sebab Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan senantiasa berbelas kasihan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kesetiaan dan kebaikan-Mu. Kami memiliki harapan akan pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami selalu ya Tuhan untuk hidup dalam terang firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Berkatilah kami ya Tuhan dalam setiap tugas-tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami, Tuhan sudah sembuhkan. Kuatkanlah yang lemah ya Tuhan. Bangkitkanlah semangat mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.